Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan mempelajari bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Nah, untuk memahaminya kita perhatikan ilustrasi berikut. Pak Tani memiliki kebun yang cukup luas. Hari ini Pak Tani memanen hasil kebun tersebut. Seorang pedagang datang untuk membeli hasil panennya. Pedagang itu membeli 6 box penuh jeruk yang tiap boxnya memiliki banyak yang sama. Nah, pedagang tersebut belum mengetahui berapa banyaknya jeruk yang ada di masing-masing box. Jika ia ingin menjumlahkan jeruk-jeruk tersebut, bagaimana ya caranya? Kita dapat memisalkan A sebagai banyaknya box penuh jeruk. Maka jika dijumlahkan menjadi A tambah A tambah A tambah A tambah A tambah A sama dengan 6A. A inilah yang dinamakan variabel, sedangkan 6 merupakan koefisien. Ketika pedagang tersebut akan pergi, Pak Tani memberikan tambahan 7 buah jeruk. Maka jeruk yang dimiliki pedagang itu sekarang 6A tambah 7. Nah, 7 inilah yang dinamakan konstanta. Berikutnya, suku-suku aljabar. Apa sih suku aljabar itu? Suku pada aljabar adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Arif mempunyai 2 kantong permen yang isinya sama banyak. Kemudian, ibu memberi 1 kantong permen lagi kepada Arif. Kita dapat memisalkan X sebagai banyaknya permen dalam kantong permen. Sehingga kita mendapatkan 2X tambah 1X. 1X merupakan perkalian 1 kali X yang cukup ditulis variabelnya saja, yaitu X. Karena 1 kali X sama dengan X, sehingga menjadi 2X tambah X. 2X dan X merupakan suku sejenis karena tiap sukunya memiliki variabel yang sama. Melalui penjumlahan 2X tambah X sama dengan 3X, kita dapat mengetahui bahwa sekarang Arif memiliki permen sebanyak 3X. 3X disebut monomial karena memiliki satu suku. Kakak memberi Arif 2 kantong coklat. Kita dapat memisalkan Y sebagai banyaknya kantong berisi coklat. Sehingga banyaknya permen dan coklat Arif dapat dinyatakan dengan 3X tambah 2Y. 3X dan 2Y merupakan suku tidak sejenis, karena tiap sukunya memiliki variabel yang berbeda. 3X plus atau ditambah 2Y dapat disebut binomial, karena memiliki 2 suku. Sepulang kerja, ayah memberi Arif 1 buah es krim, sehingga apabila dinyatakan dalam bentuk aljabar, seluruh jajanan Arif sekarang adalah 3X tambah 2Y tambah 1, yang dapat disebut trinomial, karena memiliki 3 suku. Bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Berikutnya menyatakan suatu kejadian ke dalam bentuk aljabar. Bunia menanam beberapa tanaman di kebun samping rumahnya, yaitu tomat, kubis, cabai, dan jagung. Tinggi tanaman tomat adalah 30 cm. Tulis bentuk aljabar untuk menyatakan tinggi tanaman lainnya. Yang pertama, tinggi tanaman kubis 12 cm lebih pendek dari tinggi tanaman tomat. Yang kedua, tinggi tanaman cabai 25 cm lebih tinggi dari tinggi tanaman tomat. Yang ketiga, tinggi tanaman jagung 3 kali lebih tinggi dari tinggi tanaman tomat. Kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya?
Nah, di sini bentuk aljabar dari tinggi tanaman kubis yaitu A cm kurang 12 cm sama dengan dalam kurung A kurang 12 cm. Untuk tinggi tanaman cabai, A cm tambah 25 cm sama dengan dalam kurung A tambah 25 cm. Untuk tinggi tanaman jagung, yaitu A kali 3 cm sama dengan 3A cm. Berikutnya operasi aljabar. Sebelum memasuki materi operasi aljabar, masih ingatkah kalian tentang operasi bilangan bulat? Pada operasi bilangan bulat, kita dapat menyelesaikan 6 tambah 4 tambah 3 sama dengan 6 tambah 4 tambah 3 sama dengan 10 tambah 3 sama dengan 13. Dengan menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan, dapat dilihat bahwa tanda kurungnya berubah jadi dari yang awalnya 4 tambah 3 menjadi 6 tambah 4. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan. Kemudian, pada operasi berikut kita juga dapat menyelesaikan dengan lebih mudah menggunakan sifat komutatif atau pertukaran. 21 tambah 5 tambah 9 sama dengan 21 tambah 9 tambah 5. Di sini kita menukar 5 dan 9. Sama dengan 30 tambah 5 sama dengan 35. Operasi aljabar meniru sifat-sifat operasi bilangan bulat, yaitu komutatif dan asosiatif. Penjumlahan dan pengolahan aljabar dapat dilakukan jika variabelnya sama. Harus diingat, jika variabelnya sama. Maka, untuk dapat menyelesaikan operasi bentuk aljabar, kita dapat melakukan pengelompokan bentuk aljabar yang suku-sukunya memiliki variabel yang sama terlebih dahulu. Kita dapat menggunakan sifat komutatif dan asosiatif. Langsung saja kita menuju contoh. Contoh yang pertama, 3A tambah 4B tambah 8A tambah 27A tambah 3B. Nah, yang pertama kita harus melakukan pengelompokan. Jadi, yang variabelnya A kita kelompokkan menjadi 1, dan yang variabelnya B kita kelompokkan juga menjadi 1. Sehingga didapatkan 3A tambah 8A tambah 27A tambah 4B tambah 3B. Kita lakukan penukaran atau komutatif, 3A tambah 27A tambah 8A tambah 4B tambah 3B. Sehingga didapatkan 30A tambah 8A tambah 4B tambah 3B sama dengan 38A tambah 4B tambah 3B sama dengan 38A tambah 7B. Yang kedua, 104X tambah dalam kurung 6X tambah 3X. Kita lakukan asosiatif sehingga didapatkan 104X tambah 6X tambah 3X sama dengan 110X tambah 3X sama dengan 113X. Demikian juga sifat distributif atau penyebaran yang ada pada operasi bilangan bulat dapat diaplikasikan pada operasi bentuk aljabar. Contoh, yang pertama, 2X tambah 2Y sama dengan 2 dalam kurung X tambah Y. Yang kedua, 4A kurang 4B sama dengan 4 dalam kurung A kurang B. Berikutnya, perkalian aljabar dilakukan dengan mengoperasikan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Demikian juga untuk pembagian aljabar. Contoh, 6A kali 4 sama dengan kita operasikan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. 6 kali 4 kali A sama dengan 24A. Kemudian untuk nomor 2, 2X kali 3Y sama dengan 2 kali X kali Y sama dengan 6XY. Nomor 3, 4X dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 kali X sama dengan 2X. Untuk nomor 4, 6X dibagi
3Y sama dengan 6 dibagi 3 dikali X bagi Y sama dengan 2X bagi Y sama dengan 2X bagi Y atau 2X per Y. Nah, pada perkalian dan pembagian aljabar juga dapat berlaku sifat distributif. Contoh, yang pertama 4A tambah 12AB sama dengan 4A kali 1 tambah 4A kali 3B sama dengan 4A dalam kurung 1 tambah 3B. Yang kedua, 6XY tambah 12YZ sama dengan 6Y kali X tambah 6Y kali 2Z sama dengan 6Y dalam kurung X tambah 2Z. Yang ketiga, 6X kurang 3Y dibagi 3 sama dengan 6X dibagi 3 kurang 3Y dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 kali X kurang 6 bagi 3 Y sama dengan 2X kurang Y. Berikutnya penerapan operasi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal yang pertama, masih ingatkah kalian dengan soal pada poin menyatakan suatu kejadian ke dalam bentuk aljabar? Narasi dalam soal tersebut sama, hanya saja kali ini kita akan mencari berapa sih tinggi tanaman lainnya. Yang pertama kita cari tinggi tanaman kubis. Kita dapat mendapatkan tinggi tanaman kubis dengan mensubstitusikan tinggi tanaman tomat yaitu 30 cm ke dalam A. Sehingga didapatkan A kurang 12 cm sama dengan 30 kurang 12 cm sama dengan 18 cm. Untuk tinggi tanaman cabai, A tambah 25 cm sama dengan 30 tambah 25 cm sama dengan 55 cm. Untuk tinggi tanaman jagung, 3A cm sama dengan 3 kali 30 cm sama dengan 90 cm. Jadi, tinggi tanaman kubis adalah 18 cm, cabai 55 cm, dan jagung 90 cm. Berikutnya, soal yang nomor 2. Suatu lukisan berbentuk persegi panjang memiliki panjang 2A cm dan lebar 45 cm. Berapa keliling dan luas lukisan tersebut? Buat dalam bentuk aljabar. Yang kedua, jika A sama dengan 30 cm, berapakah keliling dan luas lukisan tersebut? Nah, kita dapat menyelesaikannya. Untuk keliling persegi panjang, rumusnya yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Jadi, keliling lukisan sama dengan 2 kali 2A tambah 45 cm sama dengan 4A tambah 90 cm. Untuk luas persegi panjang, rumusnya yaitu panjang kali lebar. Sehingga luas lukisan yaitu 2A kali 45 cm sama dengan 2 kali 45A cm sama dengan 90A cm persegi. Yang kedua, keliling lukisan. Jika tadi A-nya sama dengan 30 cm, kita substitusikan 30 ke dalam A, sehingga didapatkan 4 kali 30 tambah 90 cm sama dengan 120 tambah 90 cm sama dengan 210 cm. Jadi, keliling lukisan yaitu 210 cm. Lalu untuk luas lukisan sama dengan 90 kali 30 cm persegi sama dengan 2700 cm persegi. Jadi luas lukisannya yaitu 2700 cm persegi. Nah, selesai sudah pembelajaran materi mengenai bentuk aljabar pada video kali ini. Selamat belajar teman-teman. Bye-bye.